wabarakatuh. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, kita balik lagi di Selamat Sore Medan edisi 29 November Bang 2021. Hari ini seperti biasa Tribuners, Iya. kita akan memberikan kepada kalian top 3 news today. Ya, jadi ada 3 berita yang paling banyak dibaca hari ini, yang paling menjadi perhatian netizen lah. Oke, dan ditambah dengan Ulasan langsung dari wartawannya, perkembangannya gitu. Benar, langsung saja nih. Iya, masuk ke enggak berita. lah, aku mau bahas lagi. Gak enak perasaanku. Gak enak, Langsung berita pertama. Oke lah, Bang, langsung berita pertama. Iya. Ya udahlah, permintaan orang dapur ya kan. Nah, Bang, berita pertama kita nih tentang permintaan keadilan. Iya, karena keadilan ini apa ya, sensitif loh Bang. Kalau nggak ditegakkan percuma dong ada aparat-aparat penegak hukum dan keadilan Ya, karena ya seperti komentar dari polisi, statement dari polisi biasanya kasus yang paling cepat ditangani itu yang menjadi perhatian publik. Maka dari itu kita dorong sebagai kontrol sosial jurnalistik ini mendorong supaya polisi menindaklanjuti laporan dari keluarga korban. Ya. Nah, ini kasusnya kemarin tewasnya Poltak Sinambela ya Bang ya. Jadi buntutnya tuh ada sejumlah orang menggeruduk Polsek Patumbak. Kita ke Patumbak nih ya kan, meminta keadilan atas tewasnya Poltak Sinambela usia 48 tahun yang kemarin tewas ditikam oleh rekannya di bawah jembatan flyover Amplas 5 November kemarin. Ya, udah ya kan? hampir sebulan ya. Hampir ya, kok kemana ini? Padahal katanya pelakunya udah diketahui kan Bang. Nah, infonya juga anak korban Bang Anto Mangiring Sinambela bilang kedatangan mereka itu untuk mendesak Polsek ke Patumbak ini agar menangkap pelaku yang masih berkeliaran karena katanya kenal sesama supir ya. Sesama supir. Dia pun minta agar polisi tidak hanya berdiam diri ya nih ya, karena pelaku jelas-jelas sudah diketahui identitasnya. Dan dalam aksinya mereka kemarin yang menggeruduk ini tadi ya kan sempat ditemui Kapolsek Patumbak, Kompol Faidir Caniago dan Kanit Reskrimnya. Dan sementara itu Kanit Reskrim Polsek Patumbak dengan Bapak Ibtu Ridwan, dia bilang pelaku sudah diketahui dan dan sudah dia lakukan pengejaran. Ya kan sampai ke Rantau Prapat. Karena dugaannya si pelaku ini sudah menjadi sopir di sana, ya kan? Ini sebenarnya kan udah terang nih ya, identitas sudah tahu, profesinya sudah tahu, dan lokasi-lokasi yang sering didiami pelaku sudah tahu. Bahkan kadang ketika pembunuhan itu misterius, nggak tahu pelakunya siapa. Itu bisa terungkap ya kan Bang? Belum 24 jam pelaku udah ditangkap. Pakai dukun. Nggak tahu ya. Ini identitas sudah tahu. Tapi Bang, kata polisi juga gini Bang, kendalanya itu karena si pelakunya ini yang teridentifikasi ini dia nggak punya rumah dan tempat yang tetap gitu. Hana masalah asal ada duitnya. Biasa di hutan-hutan. Ada pelaku pembunuhan di hutan Dumai misalnya. Dapat. Iya juga sih, udah masuk DPO nggak sih ya kan? Udah masuk DPO. Udah ya, katanya sudah dimasukkan ke DPO ya atas nama Palembang Sinaga. Sudah masuk DPO padahal ya Bang. Tapi kok sebulan tuh cukup lama loh Bang. Apa perlu sorongan jadi ke arah ya? Kita kayak sebelah ya. Jangan Bang, nanti masuk TO kita Bang. Jangan. Aku anak aku belum punya anak sih, memang Abang lah punya anak ya kan. Dan perlu aku refresh lagi nih ingatan-ingatannya Tribuners ya. Sebelumnya yang Bapak Poltak Sinambela ini ditemukan tewas di bawah jembatan layang. Tapi memang ini Polsek Patumbak kan? Iyalah Bang. Belakangan ini sering disebut-sebut ya. Yang kemarin. Apalagi sama sebelah kemarin kan ada jadi, 2 kasus juga kan. Makanya ini kayak jadi perhatian lagi. Kenapa kok agak adem ayem ya pergerakannya? Apa mau dipindahkan? Kita mulai kan. Kau pindahkan katanya nanti jangan ya. Yang kabarnya kemarin kan dibacok amarkannya sesama supir waktu di Terminal Amplas yang Pak Palembang Sinaga ini, setelah sebelumnya sempat cekcok. Aduh, dan akhirnya meninggal dunia ya. Mungkin kita lihat gimana Bang? Pembunuhannya sadis ya, dibacok di leher dan kepala. Jadi Dan infonya juga saat itu kan sama-sama keadaan mabuk ya. Mabuk. Nah inilah minuman keras ini kan. Iya, mabuk tua. Iya, ya nggak apa-apa lah. Aku kok ketawa di mabuk tua. Tapi tua itu memabukkan sampai hilang kesadaran nggak sih? Iya. Hilang kesadaran dan akal sehat. Aku pikir enggak. Kalau banyak, iya. Kan banyak kali pembunuhan yang
didasarkan karena mabuk tua. Oh, bukannya alkohol. Aku kan polos ini nggak ngerti apa-apa, Iya, Bang. kadang memang terlalu banyak melebihi kapasitas, jadi hilang kesadaran juga. Iya, sampai Pak Sipai aja sampai terkejut, dia nggak Kata percaya orang, aku kalau polos aku ya. nggak tahu juga. Iya juga sih ya, ya memang Bang, efek-efek miras ini udah hilang Memicu emosi. Iya, ya kan, Apalagi banyak lah. misalnya dia lagi banyak pikiran, ribut kali pun kau ketepak. Iya, itu secara emosional kan, secara penyakit yang akan diderita tubuh juga banyak, makanya aduh udahlah. Ya, liver. Liver ya, penyakit hati, aduh penyakit kantong juga Bang. Iya kan, mahal. Jadi ini sebagai anaknya keluarga korban meminta keadilan kepada Polsek untuk mengusut tuntas, pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditangkap-tangkap? Terlalu Ada lama videonya Pak. nih. Ini dia videonya. Mau menunggu dan mencari keberadaan pastinya di mana si pelaku ini. Nah kayak ini. Jadi bukan belum terungkap, ini sudah terungkap. Cuman ya polisi sudah mencari dan polisi sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin kalau rekan-rekan saudara mungkin tahunya kami ada di sini, tapi kami sudah berjalan kemana-mana ini. Dan ini pun kami lakukan bukan sendiri lagi. Bahkan yang 2 orang saya untuk disuruh diselidiki sampai saat ini udah bapak selidiki. Jadi gini. Yang ada 2 orang diselidiki. Gini, Yang saya curigai Pak, di sini Gini. ada kerjasama. Itu yang saya curigai. Tunggu gini. Jadi gini. Yang ini seperti kayak gini lah, kan saya udah sampaikan kan. Ya, Pak. Nah, jadi nanti siapa ini ya kasih masukan misalnya biar kita ambil apa, nanti kan ini kan belum langsung datang ini bulan apa dasarnya ini alasan dia mencurigai. Jadi ada masukan sama kami dan kami akan melakukan apa, pemanggilan atau apa ya. Nah, silakan aja siapa nanti. Dipanggil 2 orang itu Pak. Karena kami perlu keterangan dari saudara. Giel Sitanggang sama Sangat Pangaribuan. Makanya nanti Bapak. Iya Pak. Boleh Pak. Pusat Prijal. Boleh saya baca chat Mas? Ini silakan. Gak ada saya hapus sedikit pun. Setiap saya tanya pasti jawabannya agak lain. Situasinya ya Bang ya. Situasi saat harusnya berada di Polsek. secara otomatis polisi memproses ini ya, karena udah hampir sebulan. Nggak harus juga di demo-demo seperti itu sebenarnya Iya, kan. karena kalau yang berkeliaran gini, apalagi udah jelas dia kayak ada kasus. Itu suara apa ya? Oh, kalau MC kalau ada kasus gitu kan jadinya takut kita Bang. Apalagi kasus pembunuhan, bukan nggak mungkin aja dia silap Memakan korban yang lain. iya benar. Dan sebentar sebelum kita ke wartawan ya, ini bacain komennya. Ini ada kayak views kita hari ini banyak Bang, Ya, lumayan lumayan ya. tinggi. Tapi ada yang komen Bravo Polri. Iya, banyak Abang nggak polisi yang curiga? nonton. Halo Pak Polisi. Halo Pak Polisi. Ya, kita sebagai kontrol Iya, sosial ya, iya jurnalis meminta ini menyuarakan Iya, biar dari keluarga ya, korban. mendapat perhatian lah dari Polri ya, ya kan. Biar segera ditindak. Siapa tahu ada orang Polda sini yang nonton. Iya, yuk biar di kontak bisa. Polsek Petumbaknya ya kan. Yuk. Jalankan katakan. Oke, kita langsung terhubung ke wartawan kita. Freddy. Halo. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore Kak Yita, Bang Tajli. Jangan lemas-lemas kali. Lagi di mana, Fred? Iya, Freddy kayaknya lagi di Iya. mana nih? Ya, halo Bang. Selamat sore. Lagi di mana ditanyain. Oh ya, lagi di Polda nih, Bu. Kak, Oh. lagi di Polda Sumut. Oh, di Kan? Polda. Mau follow up ini atau cuman? Ada real apa tadi? Ada paparan ya? Konferensi pers. pers ya. Oke, silakan Bang. Freddy, ya ini kan udah berjalan hampir Satu satu bulan ini. Itu apa sih sebenarnya alasan polisi bahwasannya pelaku belum juga ditangkap sampai saat ini? Padahal ya kita tahu selagi kita polisi mau ya sebenarnya Hitungan bisa jam aja ya kan iya, nggak harusnya. sampai 1 hari pun bisa sebenarnya. Silakan Freddy. Data kan sudah lengkap. Ya, jadi Bang Tajli dan juga Kak Yita juga pemirsa. Jadi pada saat itu saya membunuh si Poltak ini, pelaku langsung melarikan diri. Jadi kesulitan polisi itu adalah karena pelaku ini tidak memiliki data-data dan tempat tinggal yang tetap begitu, karena ia bekerja serabutan kadang sebagai calo karcis yang ada di terminal Amplas, kadang juga sebagai sopir sambung atau sopir tembak begitu di terminal-terminal. Dan bahkan polisi juga sudah mencari sampai ke
kota rantau perapat di mana sebelumnya sempat dikabarkan bahwa ia berada di sana begitu. Namun pada saat polisi ke sana, si pelaku ini sudah tidak lagi berada di sana begitu. Jadi sampai saat ini polisi mengaku masih mengejar si pelaku pembunuhan terhadap Poltak. Oke, ini maksudnya yang pelaku sendiri ini Palembang Sinaga ini sudah berapa lama menjadi sopir di daerah itu? Masa nggak ada data-data saudara, kenalan? Dan sepertinya pelaku ini orang yang dikenal kan? Iya. Calo, supir gitu. Apa dia preman besar gitu? Iya. Ya, jadi dia tuh calo yang hidupnya tuh lontang-lantung begitu Bang. Jadi kadang dia bisa jadi sopir bus dari terminal Ampas lalu nyambung ke terminal berikutnya, seterusnya begitu Bang. Jadi tidak ada tempat tinggal ataupun data-data akurat begitu seperti rumahnya itu. Kalau untuk alasan apa? Kronologi kejadian ini, pembunuhan ini disebabkan cekcok apa? Karena apa? Iya, jadi menurut informasi itu ada cekcok masalah bus gitu Bang. Karena sesama sopir di terminal Amplas gitu, jadi mereka itu cekcok lalu berkelahi, dan pada saat itu pada 5 November itu sempat dilerai juga. Jadi si pelaku ini dibawa ke terminal Amplas, sementara si korban ini dibawa jembatan layang yang itu bersama teman-temannya minum-minum tuak begitu. Nah pada saat si korban ini minum-minum bersama rekannya itu, tiba-tiba pelaku datang membawa parang dan langsung membabi buta menyerang korban sampai meninggal dunia. Oke, Freddy, apa aja keterangan atau setidaknya yang untuk statement lah untuk mendinginkan tadi suasana penggerudukan tadi kepada keluarga korban? Apa saja yang dikatakan? Apa janji dari Pak Kanit tadi? Yes, janjinya. Jadi polisi berjanji akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan polisi juga sudah membuat daftar pencarian orang DPO terhadap Palembang Sinaga ini. Jadi keluarga diharapkan bersabar, dan apabila keluarga ataupun rekan-rekannya, sanak saudara, anak memiliki informasi, mohon segera disampaikan kepada polisi agar bisa ditindaklanjuti begitu keadaanmu. Ada tenggat waktu yang dijanjikan nggak? Misalnya kami berusaha seminggu gitu, mana tak? Ada tenggat waktu yang dijanjikan ya? Polisi tidak berani berjanji kepada keluarga karena memang upaya-upaya itu masih dilakukan begitu, Kak Yuta. Tapi ini pelakunya tunggal ya, Freddy? Ya, pelakunya tunggal. Jadi awalnya itu cekcok masalah di terminal lalu berujung pembacokan begitu Bang. Oke. Terima kasih informasinya Freddy. Kita tunggu update perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Langsung hilang dia. Iya, langsung pohon. Dia buru-buru mau paparan Bang. Tadi konferensi pers apa Bang? Kancil ya, aku kan nggak ngerti nih Bang. Kancil, kirain kancil Bang, banyak sih ya yang dihadapkan ke belakang itu tadi semua orange ya, tapi nggak sambil senyum, nggak kayak di KPK ya. Keluar sambil senyum. Kancil apa maksudnya? Curanmor. Oh, curanmor. Curanmor. Pelaku semua tuh Bang? Iya. Geng motor? Enggak, curanmor. Kalau istilahnya kancil itu ya pemetik kereta gitu. Oh gitu, waduh ya, jadi Polda ya? Iya, berarti mungkin berita bisa juga begal gitu. Oh ya, berarti berita baik lah ya buat kalian yang sepeda motornya udah hilang dan nggak tahu kemana. Boleh lah nanti dilihat-lihat. Kadang pelakunya banyak ya. Paparannya kan kadang Bang, bukti barang buktinya itu kan bisa dilihat, bisa dicek kan Bang. Asal membawa surat-surat segala macam yang membuktikan bahwasanya itu milik kalian. Nanti kan beritanya itu soal paparan kasus curanmor di tribunmedan.com. Stay tune di live Facebooknya lah juga ya, dan berita-beritanya di website kita. Kita beranjak ke berita kedua. Nah, ini nih Bang. Hampir sama ya. Iya. Ada sesuatu terhadap ada kejanggalan lah kita bilangnya terhadap kematian mantan petinju nasional Haryanto Sitohang yang asal dari Kabupaten Deli Serdang. Ya kan Bang. Nah ini sebenarnya kasusnya udah cukup lama juga ya. Iya, 5 Juni ya Bang ya. 5 Juni. Iya, udah berapa bulan? Setengah tahun dahan ya Bang ya. Dan buat nge-refresh lagi ingatan para tribuners, diketahui Haryanto ditemukan tewas dengan kondisi telungkup di sebuah areal persawahan terletak di Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, 5 Juni lalu. Dan kemarin juga waktu sudahlah kejadian ini kan ayah korban Piatur Sitohang
meminta jasad untuk diotopsi, bahkan otopsi mandiri katanya Bang Iya. ya, mengeluarkan uang juga. Iya, Di dari situ awal udah ada kejanggalan ya. Seharusnya Iya. polisi yang malah meminta izin Harusnya. keluarga untuk diotopsi. otopsi, iya gitu ya kan, rumah sakit yang kerjasama dengan polisi gitu kan. Bahkan sudah berarti sudah 6 bulan dong dari otopsinya kejadian itu sampai Iya. sekarang, tapi nggak ada apa ya Bang Tindak ya, lanjut. tindak lanjut ya kan. Bahkan kayak mana ya Bang, sudah keluar uang otopsi sendiri, kenapa polisi saat itu nggak ini melakukan apa, tindakan otopsi itu sendiri? Atau mungkin belum ada mekanisme misalnya pelaporan dari keluarga korban atau gimana? Oh gitu ya. Dan diinfokan juga nih Tribuners dan Bang Tajli, lokasi otopsi yang kemarin dilakukan keluarganya itu di Rumah Sakit Umum Deli Serdang, dilakukan oleh dokter forensik yang datangkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Loh kan kalau bisa polisi ke situ kan ya Iya. ngirimnya ya. Tapi Ini karena jauh, mungkin hanya dokter aja yang didatangkan. Oh, dan akhirnya Paitur bapak ini si bapak tadi itu kan kemudian bersama kuasa hukumnya melaporkan penyidik Polresta Deli Serdang beserta Polsek Pantai Labu ke Propam Polda Sumut terkait ini dia adanya dugaan penutupan hasil otopsi yang sudah dilakukan pada hari Minggu, berarti 1 hari setelah kematiannya itu Bang, 6 Juni ya kan Iya, ya. karena sampai sekarang kabarnya itu hasil otopsinya nggak ada. Iya, padahal udah bayar sendiri. Iya kan Bang? Iya. Mana hasilnya? Memang kan dokter forensik dari Bayangkara yang didatangkan ya. Harusnya hasilnya diminta di mana tuh jadinya? Bayangkara atau di Deli Serdang ya? Harusnya dikirim dari Bayangkara, keluarnya di Deli Serdang. Iya, karena kita di situ Iya. kegiatannya kan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya ini Bang, ada. Jadi terima kasih buat Nidia kedatangan kami di sini, keluarga Mendiang Haryanto Chandra Sitohang ingin mengetahui titik terang kepergian anak kami Haryanto Chandra Sitohang, sehingga kami datang di Propam ini. Oke Pak, dalam kejadian tersebut Pak, apa aja nih Pak yang menjadi kejanggalan kita Iya. sebagai keluarga? Jadi banyak kejanggalan kepergian anak kami itu. Yang pertama, hasil otopsi sudah jelas dia mati tidak wajar. Di kerongkongan ada lumpur dan pasir, hidung mengeluarkan darah, dan kepala ada benturan. Hasil otopsi tersebut sampai sekarang tidak membuahkan hasil bagi Polsek dan Polresta selama ini. Jadi Polresta Deli Serdang, sehingga kami datang di Polda melalui Propam ini untuk menyampaikan apa yang kami lakukan selama ini. 6 bulan sudah berlalu, sampai sekarang belum ada titik terang kepergian anak kami Haryanto Chandra Sitohang. Oke Pak, untuk otopsi sendiri kita diminta ada bayar kita Pak ya? Ya, mengenai hasil otopsi kami pihak keluarga membayar. Namun hasil otopsi itu sampai sekarang kami tidak tahu apa hasil otopsi dari Dr. Abdul Ghafur. Lantaran menurut Dr. Abdul Ghafur, setelah dia diotopsi seminggu ini sudah keluar dan kami sampaikan di pihak polisi. Namun setelah kami mengetahui, kami datang ke Polresta Deli Serdang, belum ada titik jelasnya tentang kematian anak kami Haryanto Chandra Sitohang. Hasil otopsi itu, otopsinya adalah otopsi keluarga. Begitu Pak. Apa nih harapan keluarganya, Pak? Jadi harapan keluarga supaya jelas terungkap misteri kematian anak kami Haryanto Chandra Sitohang itu. Di mana hasil otopsi dia mati tidak wajar? Kenapa sampai sekarang? 6 bulan sudah berlalu, sampai sekarang belum ada titik terangnya Pak. Jadi mau kemana kami mengadu? Di mana nasib kami sebagai keluarga, orang tua dan istrinya? Nah, jadi sehingga kami datang mengadu di Polda ini melalui Propam ini Pak. Begitu Pak. Oke Pak. Itu ya hasil otopsinya yang belum ada kita tahu pihak keluarga selama ini. Ya, semenjak dia diotopsi, apa kata Dr. Abdul Ghafur? Seminggu ini sudah keluar hasilnya. Ternyata kami pihak keluarga datang ke pemerintah, ini belum keluar. Dr. Abdul Ghafur mengatakan sudah keluar, sudah sama pihak kepolisian. Nah, berulang lagi kami tanya, berulang sampai sekarang tak pernah kami pihak keluarga yang jelasnya hasil otopsi. Itu otopsi pertama kapan itu Pak? Otopsi pertama tanggal 6 bulan 6. Tanggal 6 bulan 6 ya. Itu kita bayar situ nggak ya? Bayar berapa itu Pak? Kira 5 juta.
Namun sampai sekarang tidak, hampir 6 bulan nggak ada hasilnya Pak ya? Belum ada hasilnya. 6 bulan sudah berlalu, hasilnya tidak ada. Dan bahkan hasil apa itu kwitansi otopsi itu ada sama kita, sama anak saya. Oh, ada Pak, di Perbaungan. Itu Pak di otopsinya di rumah sakit mana itu Pak? Rumah sakit umum Deli Serdang. Rumah sakit umum Deli Serdang ya. Iya. Itu pertanyaan kami kan, Pak TH. Oke. Nah, itu tadi Bang. Pernyataan dari pernyataan dari, jangan ketawa loh Bang, ini kasus serius ini. Ini lagi-lagi institusi Polri dipertanyakan. Ya lah, dipertanyakan lah Bang. Pertama kasus yang tadi nggak jelas, belum nyampe DPO nggak ketemu-ketemu udah sebulan. Ini udah 6 bulan. Autopsi juga sudah dilakukan mandiri, hasilnya mana gitu kan. Dan aneh loh Bang, ini kan ya kita bukan mengkotak-kotakkan profesi-profesi ya, tapi ini petinju nasional yang artinya atlet loh. Harusnya mendapat apresiasi lah karena jasa-jasanya dulu iya, kan. masih hidup aja sekarang, apalagi sekarang pemerintah sekarang apresiasi penuh sama atlet ya, kita harusnya Mbak. kematian dia mendapat perhatian khusus, apalagi ini ada kejanggalan. Janggal. Hasil autopsi tidak diberikan sampai saat ini. Kematiannya aja janggal Bang, artinya ditemukan di lokasi sawah tertelungkup, mungkin nggak tahu ini kenapa meninggal segala macam, makanya dilakukan otopsi gitu kan. Siapa pembunuhnya, apa motifnya dan lain-lain, mungkin pun belum terungkap. Jangankan itu, otopsinya aja belum keluar, gimana mengungkap pelakunya kan gitu ya. Kita sudah terhubung reporter kita di lapangan. Emosi saya. Tadi saya dikejutkan soalnya sama berita tadi. Oke, kita tersambung ke Alfi. Halo Alfi, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Rita dan Bang Tadli. Ya Alfi, mungkin bisa diceritakan waktu ditemukan itu bagaimana kondisi korban sehingga keluarga korban minta mendesak untuk otopsi. Jasad diotopsi. Ya, menurut penuturan dari ayah korban, Setiatur Sitohang mengatakan bahwasanya korban pertama kali ditemukan dengan kondisi telungkup. Nah, saat itu pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang menyebutkan bahwasanya korban meninggal akibat bunuh diri. Namun keluarga korban yang melihat ada kejanggalan ya, di mana terdapat luka benturan di bagian kepala dan juga bagian hidung tampak mengeluarkan darah. Dan pihak keluarga juga menyayangkan atas statement dari Polresta Deli Serdang yang mengatakan bahwasanya korban bunuh diri itu melihat bahwasanya korban ditemukan tewas dengan kondisi telungkup di areal persawahan yang airnya cukup dangkal. Oke, Alfi, kenapa proses autopsi itu dilakukan oleh keluarga? Kenapa nggak dari pihak kepolisian? Ya, menurut pihak keluarga mengatakan bahwasanya karena lokasi di Rumah Sakit Bayangkara cukup jauh dari kediaman dan pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi secara mandiri di Rumah Sakit Umum Deli Serdang karena jarak antara rumah dengan rumah sakit itu cukup dekat. Jadi setelah dilakukan otopsi, maka langsung dibawa ke rumah untuk dilakukan, untuk dikebumikan, gitu Kak. Oke, ada statement nggak dari Propam Polda Sumut terkait adanya dugaan hasil otopsi ini? Apa statement lanjutannya, kan sudah dilaporkan ya? Ya, untuk saat ini dari statement dari Propam Polda Sumut belum memberikan keterangan, namun berdasarkan keterangan dari Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan bahwasanya pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut. Gitu Kak. Kalau dari penuturan ayah korban ini, ketika diminta hasil otopsi, apa pernyataan dari polisi? Ya, kalau menurut penuturan dari pihak keluarga, pihaknya sudah sempat meminta hasil otopsi kepada RSUD Deli Serdang dan pihak RSUD mengatakan bahwasanya hasil tersebut sudah diberikan kepada pihak Polresta. Nah, ketika pihak keluarga kemudian mendatangi Polresta Deli Serdang dan meminta secara rutin, baik selama seminggu, 2 minggu, ataupun selama sebulan, dan bahkan sampai sekarang hasil dari otopsi tersebut tidak diberikan. Untuk itu pihak keluarga melaporkan
penyidik ataupun pihak dari Polresta Deli Serdang ke Propam Polda Sumut karena diduga menutupi hasil dari otopsi yang sebelumnya sudah dilakukan di RSUD Deli Serdang. Alfi, terkait dugaan pembunuhan ini, apakah ada cerita dari keluarga korban bahwasannya sebelumnya korban terlibat suatu persoalan atau permasalahan? Ya, kalau menurut dari pihak keluarga, bahwasanya korban ini memiliki masalah harta warisan dari kepada oleh seseorang yang pihak keluarga tidak menyebutkan identitasnya. Namun si korban ini juga sebelumnya sempat diancam akan dibunuh karena kepemilikan lahan sawah di Kecamatan Pantai Labu. Nah, namun pada saat si ayah si korban dan korbannya datang ke sawah tersebut, dan si ayahnya lebih duluan pulang ke rumah, namun tiba-tiba ia mendapat kabar dari warga sekitar bahwasanya korban sudah ditemukan tewas. Untuk saat ini ayah korban masih menduga-duga siapa pelakunya. Namun begitulah penuturan dari ayah korban bahwasanya korban memiliki masalah terkait harta warisan. Tapi sebelumnya ketika mendapati korban tewas, keluarga apa nggak langsung membuat laporan? Ya, keluarga langsung membuat laporan dan polisi menyarankan untuk dilakukan otopsi. Maka dari itu keluarga melakukan otopsi mandiri di Rumah Sakit Umum Deli Serdang dan dikenakan biaya sekitar 5 juta rupiah. Oke, Alfi, terima kasih laporannya. Kita nantikan perkembangan kasus ini. Kalau bisa ditanyakan juga ke Propam Polda. Statementnya gimana? Udah keluar duit ya kan? Iya, Masa? karena ini sepertinya keluarga menduga karena ada itu tadi persoalan tanah di tadi. situ. Oke, terima kasih Oke, Alfi. selamat bertugas sore. kembali. Selamat sore Kak, selamat sore Bang. Aneh kan ya Bang ya? Itu sebenarnya autopsi sebenarnya ini kewenangan siapa sih Bang autopsi itu? Ya sebenarnya polisi kan? Iya. Nah polisi. Ini sekarang sudah inisiatif keluarga untuk mengeluarkan uang yang nggak sedikit juga. Masa hasilnya ditahan-tahan kan? Memang aneh ya. Memang tapi jadinya menduga-duga sih ya. Kita nggak bisa langsung ngejudge seperti itu. Cuman ya kita tunggu ya dari Propam Polda Sumut dan Kapolrestanya ya kan. Iya. Apa Pak statementnya? Yemi Mandagi. Oke, semoga cepat terungkap ya kan, karena gimana mau tahu motif kasus dan pelakunya? Iya, udah dari bulan Juni nih Pak. Otopsinya aja nggak keluar kan gini. Aduh, ini ada dua dalam hari ini ada dua kasus yang masih gantung. Kasus masih gantung di pihak Polri nih. Ya apalagi kan? ini sebenarnya udah agak jelas nih ke arah pembunuhan karena ada harta warisan segala macam kan Bang. Korban baru menjumpai seseorang yang terlibat persoalan tanah. Terduga lah ya kan Bang ya kan. Tiba-tiba ditemukan di dekat kawasan itu. Itu. Oke. Sebelum kita ke berita itu tadi berita kedua kita Bang, sebelum kita berita ketiga, aduh rehat sejenak lah, agak ngantuk nih Bang walaupun sore Medan gak hujan tapi di studio juga banyak yang ngantuk ya. Jadi kita mau jeda dulu sebentar minum kopi. Bentar tadi ke pantry kita ya minumnya ya, nggak ada di sini soalnya. Bentar aja nyicip dikit langsung balik ke sini ya kan, biar karena
Aduh, nggak sabar Bang mau kasih tahu berita ketiga ini karena penting buat pengendara yang ada di jalan. Oh iya. Berita lalu lintas termasuk lah ya, ya Iya. kan? Karena Bagi yang di akses jalan supaya tahu info ini, jadi bisa cari jalan alternatif. ya, karena akses jalan dari Kecamatan Onan Runggu menuju Simanindo putus akibat longsor. Jadi kalian yang mau menuju sana atau yang dari sana lah atau gimana lah ya kan, agar cari jalan alternatif. Dan diinfokan dari Bribda Muhammad Denny Wahyu, personil Satlantas Polres Samosir didampingi Babinsa hingga saat ini, hari ini Senin, badan jalan di Sigarantung Dusun 3 Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir masih ditutup. Berarti roda 2 pun nggak bisa lewat lah ya? Sebelumnya pernah longsor tapi masih bisa dilintasi roda 4. Tapi kali ini memang benar-benar putus. Betul-betul ditutup total ya. Bahkan katanya polisi bersama Koramil 01 Simanindo memasang polis line untuk mencegah terjadi. Mungkin ada yang nekat kan Bang, lewat aja lah. Ih, jangan nekat dong gitu ya. Aku serem kalau longsor-longsor gini. Ingat Brasagi kan, tiba-tiba longsor. Duh Bang, iya itu. Mobil aja tuh bisa ringsek, apalagi sepeda motor yang tidak ada penutupnya. Mobil loh kan udah pakai tape ya kan. Jadi jalannya ditutup total untuk kendaraan roda 3 ke 4 semualah. Ya, roda 2 pun jangan melintas lah, agak bahaya ya, sembari menunggu pengerjaan perbaikannya. Tapi memang di wilayah Sumut ada beberapa titik longsor ya. Kita pun jadi seram-seram juga. Iya, makanya Tribun Explore ini mau jalan-jalan pun jadinya deg-degan ya Bang ya. Kita tunggu situasi agak aman dulu kan. Iya. Di awal tahun lah ya. Udah 2 kali kemarin. Iya, menuju Sibolangit kan Bang. Iya, makanya aduh kita kan nggak tahu ya. Karena kan longsor tuh kayak hitungan detik aja loh Bang. Iya kan? Ya jadinya baca bismillah. Saya ini ketika di mobil dia neo atas gitu. Iya. Bang, kalau aku pun lagi jalan gitu kan, lagi riding sih, anak motor nih. Jadi itu aku selalu lihat ke arah tebing. Itu yang baru ku bilang tadi kan. Iya, iya benar. Selalu lihat ke arah tebing. Kenapa? Ya jaga-jaga aja sih ya. Kalau misalnya, karena kan kalau si pengendara pasti akan lihat ke jalan terus ya kan ya, boncengers atau siapapun yang berada di situ lah yang bisa kontrol. Dan apalagi habis hujan itu ya, rawan. Benar. Hati-hati. Tapi tumben nih sore ini nggak hujan. Tapi jangan hujan lah ya, kasihan. Warga-warga terdampak banjir. Iya. Tapi sampai saat ini tebing kan masih. Tapi masih Bang. Serge udah nggak ada kabarnya sih. Iya. Aduh, Medan lagi ya. Tapi udahlah, wali kota kita Bang Bobs dengan berbesar hati minta maaf untuk ini ya kan ya. Tapi keren. Kita lanjut lagi ke berita ketiga ini ya. Terus terpotong sedikit tadi kan. Jadi Bribka Wahyu itu menganjurkan untuk pengendara yang sedang berada di Kabupaten Samosir, terkhusus di Pulau Samosir, agar hati-hati gitu lah ya kan. Baik yang datang dari Desa Tomok, Desa Ambarita, Kelurahan Tuktuk Siadong, Simanindo, pokoknya yang menuju Kecamatan Onan Runggu dan Kecamatan Nenggolan, agar melalui, nah ini dia Bang, Pangururan katanya, pakai jalan Pangururan. Dan sebaliknya kalau dari Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nenggolan menuju Kecamatan Simanindo gitu. Dan info menurut warga sempat Bang, Resdiana Situmorang, longsor yang membuat badan jalan putus ini diperkirakan terjadi hari Minggu subuh. Kemarin ya. 28 November 2021 ya kan. Ya, gitulah. Ini ada videonya terkait berita ini. Silahkan kalian lihat Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Sumatera Utara pada umumnya, dan selamat siang warga Kabupaten Samosir pada khususnya. Horas, saya Bribka Muhammad Denny Wahyu, personil Satlantas Polres Samosir, melaporkan bahwasanya telah terjadi jalan longsor di Desa Sigaratung, Kecamatan Simanindo, tepatnya di kilometer 230,7 Jalan Lingkar Samosir. Bisa kita lihat bahwasanya telah terjadi jalan longsor yang mengakibatkan putusnya akses jalan dari Kecamatan Onan Runggu menuju ke Kecamatan Simanindo, begitu juga sebaliknya. Sampai saat ini kami personil Polres Lalu Lintas, personil Satlantas Polres Samosir beserta Koramil 01 Simanindo dan instansi terkait telah melakukan polis line dan memberi tanda rambu-rambu
bahwasanya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, baik roda 6 dan roda 4. Dan diimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalan baik dari Kecamatan Onarunggu yang akan ke Sumalindo, hendaknya menggunakan jalur alternatif, yaitu dari Tanjungan menuju ke Kecamatan Ronggurniuta dan ke Pangruran. Dan untuk yang dari Sumalindo yang akan menuju ke Kecamatan Onarunggu sebaiknya menggunakan jalur Pangruran, Nenggolan, Onarunggu. Demikian kami informasikan. Selamat siang. Horas. Tuh Bang. Ya, itu tadi longsornya cukup parah ya. Walaupun terlihat kayak ada space sedikit untuk roda 2, tapi janganlah ya. Iya, bawahnya Udah tipis. bolong. Kayaknya keroak gitu jalanannya ya. Mungkin kalau orang jalan pun udah nggak berani lagi ya. Iya, Ya kan Bang? maka tadi memang bener-bener nggak dikasih jalan. Tutup total dan dipasang garis polisi sekalian ya kan Bang. Jalan Lingkar Samosir. Untuk itu kita tanya Iya, langsung coba kita tanya Arjuna. wartawan yang sedang, dia di tempat sana gak sih ini? Dia cuma dapat infonya. Info ya? Tapi dia nggak di sana. Halo Arjuna, selamat sore. Oh, Halo Mbak Yuta dan Pak Tajli, oh dia selamat sore. di lokasi ya? Lagi di mana Arjuna? Lagi di pinggir jalan, Iya, di pinggir jalan mana? Di dekat dekat dengan lokasi. Oh, dekat dengan lokasi kan? Iya. Pantauannya gimana Juna? Banyak mobil yang ini enggak? Nah, gimana perkembangannya setelah Iya, tadi iya, putus total ya? Silakan dilaporkan Baik, Arjuna. baik Mbak Yuta dan Pak Tajli, hingga petang ini setelah jalan tersebut putus, kemarin pagi pada saat subuh menuju Bangka, hingga saat ini juga belum dapat dilalui karena memang kondisi longsorannya cukup besar. Parah, Dan ya? ada kedalaman berkisar 150 hingga 200 meter. Wow. Terkena amblas ya seperti itu. Dan saat ini juga masih dilakukan penutupan terhadap pengemudi agar tidak melintas dari jalan utama tersebut. Jalan yang amblas ini merupakan jalan utama di Samosir atau jalan lingkar Samosir yang menghubungkan Kecamatan Sumalindo dengan Kecamatan Onarunggu. Memang beberapa bulan lalu 2 bulan lalu ini sudah amblas, tapi memang masih bisa di kendaraan roda 4. Namun belum ada perbaikan dan datangnya hujan 2 hari lalu yang sudah mengakibatkan jalan langsung amblas dan total sehingga langsung dilakukan penutupan. Seperti itu Mbak Yuta dan Bang Tajli. Arjuna, hingga saat ini apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki longsor ini? Hingga saat ini pemerintah yang nyatanya di lapangan hanya masih terlihat memasang tanda-tanda adanya longsor di tempat lain agar pengendara hati-hati supaya tidak terjebak ke dalam jurang. Sementara ini memang kelas jalan nasional, sehingga saya juga masih mengejar seperti apa koordinasi Bupati Samosir dengan PUPR, Kementerian PUPR. Berarti Seperti belum itu. ada perbaikan ya? Sampai saat ini sama sekali belum ada pekerjaan perbaikan. Seperti itu Bang Tajli. Juna, ini sebelumnya kan diinformasikan bahwasanya sudah ada yang longsor sebelumnya. Apakah yang longsor terparah ini sama lokasinya atau lokasi yang baru longsor lagi? Seperti saya sampaikan tadi Mbak Yuta, ini lokasi longsor yang saat ini juga sudah longsor beberapa bulan lalu atau tepatnya 2 bulan lalu. Namun tidak ada langsung perbaikan sehingga hujan deras yang mengguyur Kabupaten Samosir 2 hari lalu langsung mengakibatkan jalan tersebut putus total sehingga tidak bisa dilalui lagi. Masih di tempat yang Seperti sama itu, Mbak Yuta. ya? Berapa bulan yang lalu kejadiannya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan kok belum ada. Karena Usaha akses ya? jalan nasional. Jadi nunggu koordinasi dari pusat dulu. Oh gitu ya. Iya. Aduh, cuman kan ya itu kritis sekali itu jalan nasional kan dilaluin banyak mobil dan kendaraan lainnya. Oke. Jadi hingga saat ini belum tahu sampai kapan baru bisa dilintasi ya Arjuna. Kalau kelihatannya Bang tadi memang melihat dari tingkat
parahnya longsor tersebut itu tidak mungkin bisa langsung dilalui. Kalaupun ada nanti pengerjaan mungkin tidak bisa dengan cepat dilakukan karena memang itu kondisi tekstur tebingnya memang curam. Seperti itu Bang tadi. Dan memang dipastikan sampai sekarang belum ada perbaikan di sana. Kalau untuk jalan alternatifnya sendiri terlihat bagaimana situasinya? Padat? Kalau untuk jalan alternatif di Kabupaten Samosir memang karena ini memang merupakan satu-satunya jalan lingkar. Seperti kecamatan pengendara yang datang dari kecamatan Onanrunggu bila ingin menuju Tomok yang padahal itu kan dekat, dia harus memutar lagi dan mengikuti jalan lingkar dari beberapa kecamatan sampai ke Pangururan lalu ke Manindo lalu menuju Tomok. Walaupun sebenarnya kalau normalnya itu bisa ditempuh hanya dengan 10 atau 15 menit. Seperti itu. Oh iya. Juna, satu lagi. Itu penerangan di daerah sana cukup nggak sih? Karena khawatir kalau maksudnya gini, ada nggak petugas yang berjaga di situ waktu atau malam hari? Iya, kadang kalau ada kendaraan yang nggak tahu kan, kalau penerangan yang nggak cukup nggak kelihatan tuh longsor itu, kelihatannya masih bisa dilalui gitu. Ada nggak penjagaan atau penerangannya gimana? Kalau untuk penerangan memang tidak ada, tapi memang sudah langsung dipalang. Jadi palang artinya tidak bisa lewat lagi, hanya kembali kepada pengendara apakah ingin lewat seperti itu, tapi tidak mungkin lewat. Sudah dipalang total. Palang total polis lain atau ada yang betul-betul terlihat gitu? Kalau polis lain kayak kurang kelihatan deh. Yang betul-betul terlihat. Oh, kayak palang lebih kendaraan roda 3, roda 4 dan seterusnya. Namun hingga tadi memang kendaraan roda 2 masih melintas di antara badan jalan, meskipun memang itu di bawah kondisi jalan, di bawah badan jalan sudah keropos, bisa sewaktu-waktu amblas dan membahayakan bagi pengendara. Sekalipun itu memang kendaraan roda 2 seperti itu. Berarti nggak ada penjagaan ya tadi ya? Kalau penjagaan memang ada, Mas. Ada penjagaan ya? Tadi. Tapi kalau untuk malam ini saya juga masih. Ya mungkin bisa disarankan ke petugas supaya meletakkan segitiga yang bisa hidup saat di senter oleh lampu kendaraan kan. Glow in the dark itulah ya. Iya, supaya jangan membahayakan pengendara. Iya, kalau tidak ada petugas. Karena ada yang mungkin nakal-nakal kan mau lewat yang sepeda motor roda 2 kan nanti jadinya kasus lah. Oke Arjuna, kita nantikan informasi terkait perkembangan perbaikan jalan ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore. Bang, dari kejadian longsor sebelumnya sampai ini udah 2 bulan. Selama itukah minta persetujuan dari pusat, pemerintah pusat? Ya, itu kan emergensi, Bang. Iya, itu biasanya kalau bupati dan atau wali kotanya. Gimana menurut Bupati Tajlio? Nggak ada kedekatan ke pusat. Untung wali kota kita dekat sama pusat ya. Medan, cepet ya kan. Makanya Medan dikit-dikit naik kelas gitu, UMKM kali naik kelas. Tapi kayaknya disayangkan sekali ya Bang, karena kan ya ini kan artinya kalau longsor itu bencana alam tidak terduga. Jadi kita harap respon cepat tanggap dari ya pemerintah daerah. Balai Jalan Nasional. Iya, pemerintah daerah melanjut ke pemerintah pusat. Walaupun kayak mana ya pengerjaannya gimana itu ya Bang kalau longsor itu? Itu kan jalan utama juga kan. Iya, jadinya tadinya yang bisa ditempuh 10 sampai 15 menit jadi sampai sejaman katanya tadi ya. Nah, itu kan. Dan itu kayaknya apa ya? Harus dikeruk tebingnya untuk membuat jalan yang baru. Karena kalau untuk menambal lagi itu sepertinya nggak bisa lagi karena sampai bawah. 200 meter loh tadi kata Arjuna. 200 meter tuh kan nggak mungkin kayak ditambal mana, kan. Kerennya ngapain itu? Pakai buminya pun. Iya makanya, makanya mungkin Tribuners kita sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan menjaga kelestarian. Enggak lah, menjaga Bang. Salah satu longsor itu mungkin kan Bang, mungkin ya Bang ya curah hujan juga bisa jadi atau tidak kuatnya akar-akar pohon untuk ya kan. Dan keseringan karena penggundulan hutan. Iya makanya hutan nggak ada, pohon nggak ada, jadi kalau tanah tuh kan kayak saling mengikat, saling mengikat. Nah itu dia itu tadi. Mungkin kita juga, mungkin alam mulai bosan, asik. salah. Nyanyi lagi. Lagu yang tadi enggak, jangan dong. Sasapanmu, jangan dong. Makanya ini pelajaran juga buat kita nih. Bencana-bencana alam terjadi ini memang karena ulah manusia juga sebagian besar, ya kan. Jadi ya. Tapi tadi nggak nanya, tapi nggak ada korban tadi kan ya? Belum nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, kalau nggak kan dibilang Juna juga tadi kan. Ya pokoknya jangan makan korban lah, atau kalau udah malam penerangannya kurang di sana, penjagaan juga mungkin sesekali.
Khawatir ada yang nakal jatuh kan jadi kasus. Langsung aja disusun batu-batu itu kan. Iya, untuk biar menghalangi. Kalau polis lain aja kadang kan bandel bang. Sedangkan teroris lagi apa aja rakyat Indonesia nonton dari dekat bang. Padahal ada bom loh di situ. Ini kadang ada orang dinas pertamanan nebang-nebang pohon nyelonong aja dia. Iya benar, bahaya loh bang. Ya Tuhan. Yang jantungan. Pohon tua itu diameternya waduh nggak bisa meluk aku. Lebar sekali. Kalau nimpa mobil kalian nanti kalian minta ganti lagi sama Pemko Medan ya. Ganti kemana sih, dinas pertamanan ya? Oh dinas pertamanan. Nah, pada ulah sendiri, jangan dong seperti itu. Oke lah, Tribuners, 3 berita kita bikin nyesek ya kan. Tapi 3 ini ada campur tangan polisi ya kan. Yang pertama iya dong. Yang pertama tadi ayolah Pak dibantu supaya ditemukan pelakunya, ditangkap. Pelakunya sampai ke Rantau Prapat udah nyari Pak Jojo kali bareng pulang kampung sama saya nanti barengan. Yang kedua tadi sepertinya dugaan pembunuhan. Tapi sampai saat ini hasil otopsi belum diserahkan kepada keluarga. Dan dugaan penutupan penutupan hasil otopsi nggak dikasih 6 bulan nggak masuk akal. Dan yang terakhir, nah ini dia, polisi jadi hero kita. Ya kan, untuk ya dong bang. Ada 2 yang nggak enaknya, ada 1 yang enaknya dari polisi. Nanti jadi TO kita. Jadi harus ada yang sedikit-sedikit itu. Polisi jadi hero kita, menjaga untuk kita supaya tetap selamat sampai di jalan. Pokoknya kalian yang dari mau ke arah Simanindo atau Kecamatan Onan Runggu tadi hati-hati, cari alternatif atau cari info-info di Tribun Medan juga banyak ya. Jalan mau kemana atau segala macam, atau kondisi sekarang bagaimana. Oke, itu aja. Itu aja Selamat Sore Medan hari ini edisi 29 November 2021. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Semoga menambah pengetahuan, informasi yang terupdate buat kalian. Iya, ikuti terus kami di jahat ya. Gantian ya. Ikuti terus kita di sosial media kita di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snack Video, apalagi ya. Nah itu pokoknya Tribun Medan aja, keywordnya pasti ketemu, dan di websitenya www.medan.tribunnews.com. Sekian dulu, selamat sore Medan dari kami. Saya Tagli Mohamed dan saya Tana Setian. Dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kok gantian?